Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak bersama seluruh keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang saya sayangi, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pada hari ini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan berurutan yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek, kemudian memproklamasikan sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek, di Jakarta sebagai keterangan tempat. Ayo tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Beberapa kali TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan rakyat melancarkan serangan ke markas Kutu. Silakan dikerjakan. Kita lanjutkan. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Syarat kalimat efektif: 1. Sesuai ejaan yang disempurnakan. 2. Sistematis. 3. Tidak poros kata dan bertele-tele. 4. Tidak bermakna ganda. Prinsip-prinsip kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Dua, keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Maksud kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. 3. Kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. 4. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata atau frasa yang tidak perlu digunakan supaya menghindari pemborosan kata dalam kalimat. Yang harus diperhatikan yaitu menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk, menghindari kesinoniman dalam kalimat, menghindari penjamaan kata,
pada kata jamak. 5. Ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan pada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. 6. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. 7. Kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Teks sejarah. Tahukah kamu apa yang dimaksud teks sejarah? Teks sejarah merupakan jenis teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Ciri-ciri teks sejarah. 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang. 3. Struktur teks orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Berisi fakta. Anak-anakku yang saya sayangi, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tema 2, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.